Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Rintangan ketiga mau diundi oleh Linda kembali. Linda merasakan rintangan kali ini bakal susah. Linda hanya berharap Andrew yang menang. Dia udah kelamaan jomblo sih. Itu karena autor, Linda yang datang menimpa autor. Enak aja, salah kamu sendiri masuk cerita. Oke, abaikan saja percakapan autor dengan Linda. Linda mengambil kertas dalam kotak tersebut dan setelah dibuka, mata Linda langsung kaget. Dia hanya bengong melihat rintangan yang berada di tangannya. James, boleh ganti gak sih? Tanya Linda ke James. Ya gak boleh lah. Emang apa sih rintangannya? Tanya James. Kamu pasti udah gila masukkan rintangan ini. Rintangan ketiga adalah lomba merias, kata Linda lesu. Andrew hanya sepucat kapas, sementara itu James hanya tersenyum tenang. Mereka pun berpisah karena harus latihan untuk merias. Oh, jangan lupa, make up dan calon wanitanya harus disiapkan sendiri, kata James. Di tempat Andrew hanya tertunduk lesu. Dia sering melihat make up tapi, kalau cara dan kegunaannya aja Andrew gak tahu. Bagaimana nih? Andrew bakal kalah dong. Drew, kamu gak apa-apa nih. Mukamu pucat loh, kamu sakit, kata Linda khawatir. Aku kayak gini bukan karena sakit. Aku sama sekali gak mengerti soal make up. Satu pun kamu gak tahu. Tahu cuma lipstik buat bibir kan. Tapi, cara makainya gak tahu. Kalau make up itu lebih susah dari masak. Banyak macam soalnya. Kenapa pekerjaan cewek itu ribet semua? Gak ribet, kamunya aja yang gak tahu. Udah biar aku ajarkan sebagian, aku bukan penggila make up, sisanya dijelaskan sama Carlos besok. Oke deh, tapi apa mungkin James bisa merias? Kayaknya sih bisa. Soalnya dulu dia jadi asisten artis cewek, jadi tentang make up dia sudah tahu teorinya. Tapi, aku pernah dengar dari ayah dulu James pernah mendadani artis sebab kru make up gak masuk pas hari itu. Jadi intinya James bisa make up, gak tahu bagus atau enggak. Lah James masih enak ada pengalaman. Oh iya Linda, kamu yang jadi wanitanya dan aku pinjam alat make up. Kenapa aku harus jadi korban? Udah cepat jelaskan. Ya. Jangan marah nanti gak aku ajarkan. Pertama bedak ini harus dipakai saat make up berlangsung. Dari dahi hingga bawah hidung hingga leher harus terkena semuanya rata. Bedak bertujuan untuk memutihkan kulit wajah. Kalau cara praktik gampang, biar aku tunjukin, perhatikan baik-baik, aku hanya sekali mencontohkan. Linda mencontohkan bagaimana cara menggunakan bedak, Andrew pun mengerti. Oke, yang kedua, lipstik kamu sudah tahu kalau ini buat bibir. Cara pakainya, Linda kembali mencontohkan bagaimana cara menggunakan lipstiknya. Sekarang lip gloss, ini sama di bibir, biasanya digunakan sehabis menggunakan lipstik, caranya juga sama jadi gak perlu dicontohkan. Lanjut. Blush. Ini digunakan di bagian pipi agar pipi menjadi merona. Jangan tebal nanti jadi jelek. Caranya. Linda juga menggunakan blush, autor gak tahu namanya benar atau salah di pipinya. Andrew hanya mengangguk mengerti. Blush sudah termasuk kuasnya. Lanjut, eyeshadow. Ini digunakan di bagian kelopak warna. Kamu harus cari warna yang tepat dengan kulit, jangan terlalu norak. Linda kembali mempraktekkannya. Itu baru 5 make up, sisanya nanti dijelaskan sama Carlos. Carlos mau membantu kok,
aku juga yang menjadi bahan kelinci ya. Keesokan harinya, Carlos sudah siap dengan make up penuh. Andrew hanya bisa melongo melihat bawaan Carlos. Memang benar cewek itu ribet. Sean yang dibawa juga oleh Carlos hanya menghela nafas. Oke, kata Linda, kamu sudah dijelaskan bedak, lipstick, lip gloss, blush dan eyeshadow. Sekarang biar aku yang jelaskan, gak semua sih yang paling sering digunakan. Linda, silahkan duduk. Linda duduk dan Carlos menyiapkan seluruh peralatan make up-nya. Oke Andrew, perhatikan baik-baik. Eyeliner ini digunakan untuk. Eyeliner ini digunakan untuk. Carlos mempraktekkannya di muka Linda. Oke, selanjutnya, maskara. Maskara digunakan untuk bulu mata agar lebih hitam, tebal dan lentik. Harus dari dasar hingga ke ujungnya. Caranya, Carlos terus mempraktekkannya ke Linda. Tapi, bulu mata Linda sudah lentik jadi sedikit gampang. Selanjutnya penghapus make up. Tentu saja dari namanya sudah tahu, kalau kegunaan alat ini untuk menghapus make up, caranya gak usah dipraktekkan. Ini hampir seperti bedak tapi, seluruh wajah dari mata, hidung, mulut, leher harus kena hingga gak ada bekas make up yang tersisa. Ini hampir seperti bedak tapi, seluruh wajah dari mata, hidung, mulut, leher harus kena hingga gak ada bekas make up yang tersisa. Yang keempat adalah jenis kuas. Kayak gini, jenisnya banyak kan. Setiap kuas memiliki ciri dan kegunaan masing. Biasanya sih ini yang sering digunakan untuk pemula sepertimu, tapi kalau sudah hebat kamu bisa pakai bulu mata palsu. Biasanya sih ini yang sering digunakan untuk pemula sepertimu, tapi kalau sudah hebat kamu bisa pakai bulu mata palsu. Sekarang kamu harus gunakan alat make up ini untuk Linda. Carlos membersihkan wajah Linda hingga natural kembali. Andrew berdiri dan bersiap-siap. Dia aja gak yakin sama diri sendiri kok. Andrew mengambil bedak dan mengolesinya ke wajah Linda. Setelah itu dia menggunakan eyeshadow, dia gak menggunakan berbagai warna. Lalu dia memakaikan eyeliner, setelah itu maskara. Sehabis itu menggunakan blush on. Lalu lipstick dan lip gloss. Carlos, ini sudah jadi, sempurna deh, kata Andrew. Carlos pun menilainya. Saat kamu pakai eyeliner kurang rapi, eyeshadownya terlalu banyak. Untuk sisanya sudah bagus, cuma itu doang yang bermasalah. Baiklah, akan segera kubereskan. Andrew terus mencoba tapi, belum sempurna. Hingga keesokan harinya, rintangan ketiga dimulai. James bersama Lisa. James mendandani Lisa dengan telaten, berbeda dengan Andrew yang mungkin sedikit agak kaku menggunakannya. Linda tahu James lebih hebat dari Andrew. Kemungkinan besar James lah yang menang. Linda hanya bisa berharap dalam hati. Waktu yang ditentukan telah habis, yang menjadi jurinya adalah ayah Linda, Carlos dan Sean. James, riasanmu memang bagus tapi, apa eyeshadowmu itu gak terlalu berlebihan untuk tadi seperti Lisa, kata Carlos. Kan biar apik gitu kayak warna api, jawab James. Kalau Andrew, eyelinermu sedikit miring. Jadi sedikit jelek. Setelah beberapa menit, para juri sudah merundingkan siapa yang akan menjadi pemenang di rintangan kali ini. Oke, yang menjadi pemenang di rintangan ini adalah James, kata Sean. Yes. James dan Lisa bertepuk tangan, sementara itu Andrew dan Linda hanya menghela nafas. Itu sudah takdirnya sih. Oke, jangan berisik, kita akan mengundi rintangan keempat dan Lisa yang akan mengambil. Silahkan Lisa maju, kata ayah Linda. Lisa mengambil undian keempat. Linda sudah dari tadi menahan detak jantungnya.
Entah kenapa dia benar-benar merasa aman saat bersama Andrew, contohnya pas pelukan di lapangan rintangan tanda pagar 2. Dia juga berusaha agar Andrew dapat menang di rintangan 4 ini, karena siapa yang menang 3 kali, dia yang menjadi pemenang. Tapi skor Andrew dengan James 2-1. Jika Andrew menang kali ini, dia yang langsung jadi juara. Tapi, jika James lah yang menang, mereka akan berlomba di rintangan 5. Lisa mencelupkan tangannya di box itu. Setelah mendapat kertas, dia pun menarik kembali tangannya. Lisa dengan perlahan membuka kertas itu dan rintangan keempat adalah... Baik, ini adalah rintangan keempat. Untuk Kak James dan Kak Andrew. Rintangan keempat adalah... Membuat baju perempuan, kata Lisa. Hah, serius Lisa? James, kamu kok ngisi kertas kok aneh-aneh? Hampir semuanya pekerjaan perempuan. Kamu aja gak bisa bikin baju cowok, kata Linda. Biarin, ini kan rintangan yang bagus. Semakin susah rintangannya semakin seru perlombaannya, kata James. Tapi, ini benar-benar susah buat kalian berdua rasanya sih. Kalian berdua jahit aja gak pernah, kata Linda. Makanya sekalian di sini juga belajar jahit, kata James. Terserah kamu deh, tapi aku yang bikin peraturan. Untuk membuat nanti bahan harus kalian persiapkan diri sendiri. Ukuran wanitanya harus seukuran Lisa. Karena Lisa yang nanti pakai. Ini harus dress, gak boleh cuma rok atau baju. Satu lagi, lomba akan diadakan minggu depan karena kalian berdua harus latihan, kata Linda. Kak, kok aku sih, kakak aja kenapa? Tanya Lisa. Benar, kata Lisa, kamu yang pakai bajunya nanti. Jadi pakaiannya harus sesuai dengan ukuranmu. Oh iya Carlos, Om sama Sean yang jadi juri, kata James. Gak mau James, ukuranku itu besar. Besar dari mananya coba? Ukuranmu itu kecil, aku kan udah pernah tahu ukuranmu, kata James. Dasar sepupu durhaka. Hehehe, oh iya Drew, kamu duluan yang ngukur Linda, ini alat ukurnya, kata James. Baik. Andrew memang belum pernah coba untuk mengukur, tapi kalau lihat orang udah pernah. Dia mengukur tinggi badan Linda terlebih dahulu dari leher hingga ke lutut. Lalu besar pergelangan tangan Linda. Dan terakhir lebar pinggul Linda. Tapi saat mau mengukur dia dari belakang ke depan dan Andrew itu di depan Linda. Jadi kayak semacam pelukan gitu. Wajah Andrew dekat dengan wajah Linda, muka Linda merah karena malu. Dia bisa merasakan hembusan nafas Andrew. Andrew juga senang dari posisi itu, dia aja gak berhenti senyum. Andrew juga bisa merasakan hembusan nafas Linda. Drew, ukurannya udah selesai. Lepas dong pelukannya, kata Carlos. Linda dan Andrew segera lepas dari posisi itu, mereka benar-benar malu sekarang. James, nih giliranmu yang ngukur. James pun mengukur Linda. Setelah selesai James kembali ke kamar dan belajar membuat baju. Andrew juga belajar di rumahnya ditemani Linda. Karena Linda yang mengajar. Oke, ini semua bahan kain yang aku punya. Aku gak tahu yang bagus jadi aku bawa semuanya deh, kata Andrew. Yang ini aja, bahannya halus. Warnanya juga cerah tapi gak norak, kata Linda mengambil satu kain. Oke, pakai kain itu. Linda mengajar Andrew bagaimana cara menjahit menggunakan kain flanel. Saat benang dimasukkan ke jarum, Andrew sedikit kesulitan tapi tetap berhasil. Linda mempraktekkannya terlebih dahulu. Setelah Andrew mengerti, dia mencobanya hingga kain flanel itu menjadi bentuk hati berwarna pink dan jahitannya rapi. Bagus nih, jahitnya sudah rapi, gak kelihatan benangnya.
Untung aja itu gampang, kalau gak bisa terkena jarum aku. Itu kan kayak digigit semut, gak sakit. Ya, oh ini bonekanya buat kamu aja. Teks. Andrew memberikan boneka hati itu ke Linda. Linda juga menerimanya dengan senang hati. Oke, karena kamu sudah bisa jahit, kamu harus menggambar bentuk dressnya. Aku gak bisa bantu kalau yang ini. Karena dulu dia bersama ayahnya menggambar sketsa bersama-sama, dia masih pintar gambar. Beberapa menit kemudian sketsa dress itu sudah jadi. Pertama kamu harus ngukur kain yang diperlukan sesuai ukuranku. Andrew dibantu Linda segera memotong kain perlahan demi perlahan. Andrew mengerti sekarang bagaimana caranya. Sekarang kamu harus tahu, untuk memasukkannya butuh resleting atau kancing, yang paling bagus pokoknya. Andrew menggunakan resleting, dia diberitahu bagaimana menjahit resleting di baju. Setelah selesai seluruh kain dijahit menjadi satu dan jadilah dress. Karena dress sudah jadi dan ukurannya juga pas, sekarang dikasih hiasan. Kamu yang kasih, aku hanya melihat. Aku kan gak boleh bantu. Andrew menempel pernak-pernik yang bagus di dress yang dibuatnya. Baiklah, ini sudah bagus, kamu pakai ini aja untuk rintangan nanti. Dress ini untuk siapamu terserah, kata Linda. Kamu aja ya yang pakai, please. Soalnya nanti di rintangan itu aku pakai warna berbeda, ini kan warna merah, nanti aku pakai hijau. Baiklah. Aku simpan ya. Mereka berdua saling tersenyum. Linda juga makan siang bersama keluarga Andrew. Entah mengapa Linda kurang aman jika bersama Andrew. Dia harus memberitahu ini ke Carlos. Carlos kan pakar cinta wakakaka. 1 minggu kemudian. Baik, disinilah kalian telah berkumpul. Kalian diberi waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Dimulai dari sekarang, kata Om Linda. Andrew segera membuat bajunya sesuai yang dia latihan. James juga gak kalah, dia benar-benar telaten saat memotong kain. 2 jam kemudian, baiklah waktu telah habis, sebelum diapkai Linda pasang akan ke boneka ini. Mereka berdua memasang bajunya di boneka yang telah disiapkan. Carlos dengan sigap memberi komentar. Untuk punya Andrew, warna paduan hijaunya bagus, tapi kalau lengan panjang aku agak kurang suka. Bajunya sedikit kaku tapi kain yang dipilih bagus dan jahitannya pas, kata Carlos. Kalau punya James, warna ungunya cerah. Lalu bagus karena bunganya gak terlalu besar, kalau dikibarkan bagus begitu, khususnya kalau cewek yang punya rambut panjang. Yang ini bisa buat pesta juga, lanjut Carlos. Andrew sedikit takut, dia tahu punya James lebih bagus daripada punya dia, tapi yang penting udah berusaha kan. Para juri merundingkan siapa yang akan menjadi pemenang. Setelah runding, Sean yang memberitahu siapa yang akan menjadi pemenang. Oke, setelah perundingan, aku yang akan memberitahu siapa yang akan menjadi pemenang. Kalian berdua sudah dengan bagus menyelesaikan rintangan kali ini. Linda juga telah mencobanya dan hasilnya bagus. Oke, jangan tegang, yang menjadi pemenangnya adalah James. Mereka telah berkumpul di sebuah ruangan keluarga. Rintangan kali ini yang akan menentukan siapa yang menjadi juara. Baik, karena skor kalian seimbang 2-2, maka kami memutuskan untuk mengadakan rintangan lagi dan ini yang terakhir, jadi kalian harus bersiap-siap dan bersiaga dengan benar, kata Sean. Baik, untuk ayahnya Linda dimohon maju dan mengambil undiannya, kata Carlos. Ayah Linda bangkit dari duduknya dan mengambil undian itu. Dia membacanya dengan mengangkat sebelah alisnya. Dipercaya 100% kalau tetangga Linda yang berumur 35 bahkan terpesona melihat tampang ayah Linda. Ayah Linda hanya tersenyum melihat rintangan yang dia dapat.
Baiklah, pertama-tama, saya ucapkan selamat pada kalian yang selama ini berjuang untuk menang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Carlos dan Sean yang senantiasa membantu rintangan yang ada. Untuk rintangan kelima ini bukan hal yang susah kurasa, rintangan kelima adalah balapan, kata ayah Linda. James tersenyum puas melihat rintangan kali ini. Dulu dia adalah raja dunia balapan, mobil balapan dia masih terpajang di rumahnya. Memang sudah lama gak balapan lagi tapi, James yakin kalau kemampuan balapannya gak mungkin hilang begitu saja. James begitu semangat berbeda dengan Andrew. Andrew sekarang benar-benar pucat seperti kapas. Dia memang suka sama mobil balap yang menurutnya keren tapi, dia gak pernah memakainya. Atau lebih spesifiknya Andrew gak pernah balapan, jadi Andrew benar-benar ciut melihat James yang santai menghadapi rintangan ini. "Drew, kenapa kamu pucat?" tanya Linda khawatir. "Lebih baik rintangan sebelumnya deh, aku gak bisa balapan," jawab Andrew. "Apa, kamu gak bisa balapan? Aku baru tahu. Jangan ngira aku ini pintar balapan, menontonnya aja gak pernah. Lebih tepatnya gak sempat nonton, tapi mau gimana lagi, jika aku balapan. Aku bakal di-cap CEO yang gak baik, menghancurkan nama baikku dan nama keluargaku dan aku gak mau itu terjadi. Lalu kita harus bagaimana? Apa Sean bisa mengajarimu?" "Aku tak tahu. Kalau Sean yang mengajariku mungkin masih bisa, tapi Sean belum terlalu hebat dalam balapan. Dia kan CEO juga, jadi gak ada waktu buat beginian. Kita coba dulu aja, minta Sean yang mengajarimu, masih mending ada daripada gak ada kan. Oke, kita harus mencobanya." Keesokan harinya Sean, Carlos, Linda dan Andrew berada di arena balapan milik teman Carlos. Beruntung juga punya teman cowok, gak pakai bayar lagi. "Wah kakak, oke Andrew, kalau aku yang ngajarin kamu agak sedikit bingung rasanya. Kamu harus bisa mengendalikan mobil hingga kecepatan penuh, kamu harus tahu kapan membelokkannya. Kalau bisa sekaligus menggunakan rem. Itu dulu aja pokoknya kamu harus tetap cepat tapi stabil." Pertama Andrew harus mencoba kestabilan kecepatan mobilnya, setelah cepat dia melaju mobilnya dengan lurus. Sean menghitung jarak dan waktunya. Ya lumayanlah 30 km per jam. Itu sudah bagus dan stabil. Sean mempraktekkan saat mobil balap dibelokkan. Dia harus siaga jangan langsung membelok aja, dia harus bisa menentukan jaraknya sebelum belok lalu direm dan banting setir ke arah yang dituju. Pertama, Andrew sedikit takut. Tentu saja takut ini pengalaman pertama baginya. Tapi, entah mengapa setelah dia melihat Linda, semangatnya seperti api berkobar. Dia harus bisa yakin pada diri sendiri. Sean dan Carlos melihat potensi Andrew yang secara tiba-tiba. Mereka telah mengerti apa yang terjadi sama Andrew ya walaupun Andrew belum menyadarinya tapi, waktu akan menjawab semuanya. Andrew yang mencoba pada pertama kali akhirnya langsung berhasil. Andrew akhirnya tersenyum puas. Lalu Sean mengajari teknik balapan. Dan jangan sampai Andrew tertipu oleh trik balapan. Sebab ada trik penipu di balapan itu. Selain Andrew langsung terjun ke lapangan, dia juga membaca buku mengenai balapan agar dia bisa lebih mudah mengatasinya nanti. Yang paling penting jangan panik, kalau panik seluruhnya bakal pecah dan bisa kecelakaan. Itu yang dia dapat dari buku. Andrew benar-benar giat, pekerjaannya sekretaris dia yang kerjakan. Linda selalu menatap Andrew, dia bingung kalau Andrew gak mau nikah dengannya, Andrew gak mungkin berjuang merasa kayak gini kan. Mengingat itu hati Linda sakit,
dan Linda gak tahu penyebabnya. 1 minggu kemudian, balapan ini dimulai. Baiklah, bersiap di posisi. 1, 2, 3, kata ayah Linda berhitung. Mobil James dan mobil Andrew berlaku dengan cepat. Linda berdoa agar Andrew yang mencapai finish duluan, dan doanya terkabulkan. Dia sudah melihat mobil Andrew di dekat garis finish. Andrew kira dialah yang menang, tapi secara tiba-tiba mobil James membalapnya dan menyentuh garis finish duluan, dan jadilah James yang menang. Andrew kaget dengan serangan James yang tiba-tiba. Dia hanya bisa berdiam diri. "Sorry Andrew, kali ini aku yang menang jadi," kata James. "Aku tahu kok, kamu enggak menerimaku sebagai tunangan Linda kan? Gak udah diomongin, aku sudah tahu kok," kata Andrew menyela. "Dengar penjelasanku dulu, aku kagum dengan perjuanganmu." Carlos dan Sean yang menceritakan semuanya kepadaku. "Kamu sudah berjuang keras Bung, aku menerimamu sebagai tunangan Linda." "Apa? Aku kira perjanjiannya bukan seperti itu. Mari aku jelaskan dari awal. Aku telah bekerja sama dengan Om agar Om mengambil kertas yang aku beri sedikit tanda. Aku mengatakan kalau aku yang menang. Aku setuju Andrew bersama Linda. Aku tak ingin Linda punya cowok buruk. Kau tahulah balapan itu untuk cowok buruk kayak apa. Makanya setelah melihatmu aku percaya kamu kau baik-baik. Jadi aku merestui hubunganmu dengan Linda. Sekarang kalian boleh berpelukan atau apa terserah kalian," kata James. Andrew dan Linda hanya tersenyum. Lisa, Carlos dan Sean tertawa. Ternyata selama ini mereka bertiga sudah tahu, cuma Linda dan Andrew yang gak tahu. Pantas saja Andrew merasa ada yang ganjal di rintangan kali ini. Dia selalu melihat Sean dan Carlos yang mencoba menahan tawa. Ternyata ini yang mereka sembunyikan. "Carlos jahatlah, masa mau bohongi gue sih Car?" "Ah gak mau kawan," kata Linda. "Ya elah sorry Linda, jangan salahin gue dong, salahin sepupu tampan lo itu." "Gue cuma ikuti perintah dia," jawab Carlos. "Lalu kenapa kamu ikuti perintah dia? Lo kan teman gue." "Hehehe, soalnya kata James gue bakal dibeliin tas merek Victoria's Secret, jadi gue mau aja." "Dasar, kalau ditawari cogan mau gak lo?" "Enggak. Gue kan gampang nyari cogan jadi gak perlu bantuan dia." "Hahaha, sialan lo Carlos." Sean juga nutupi fakta yang besar ini itu penting. "Idih biarin, terserah aku dong," kata Sean gak terima. Mereka tertawa bersama-sama. Bersambung.